Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2. Apa kabar dengan kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Kali ini kita akan belajar di tema 7 ya, yaitu tentang kebersamaan. Subtema 1, kebersamaan di rumah. Pembelajaran 2. Baiklah, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo tonton videonya ya, agar kalian dapat pemahaman dari apa yang Ibu sampaikan. Pembelajaran 2. Bermain menjaring ikan. Ayo mengamati anak-anak, perhatikan gambarnya ya. Di dekat rumah Ali ada kolam renang. Hampir setiap hari Minggu, Ali bersama teman-temannya bermain di kolam renang. Hari ini mereka asik bermain menjaring ikan. Mereka bermain di kolam yang dangkal. Dalam permainan menjaring ikan, terdapat gerakan berjalan di air. Gerakan berjalan di air. Ayo mencoba anak-anak. Ayo lakukan permainan menjaring ikan di kolam renang bersama teman-temanmu. Setelah bermain menjaring ikan, Ali dan teman-temannya duduk di tepi kolam. Ali bercerita tentang dongeng ular dan tikus. Ayo membaca. Bacalah dongeng fabel di bawah ini dengan membagi 3 peran, yaitu sebagai pencerita, ular, dan tikus. Nah, ini judul dari cerita ini adalah Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Oke, baik. Aku bacakan ya ininya, kalian dengarkan. Di sebuah gurun pasir hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus. Meski ia sangat kesal terhadap tikus. Dan kini, ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Kemudian ular berkata, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Kemudian tikus berkata, "Tunggu dulu ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Akhirnya ular berkata, "Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri." Kemudian kata tikus lagi, "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama?"
Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Ular mengangguk tanda mengerti. Kemudian ular berkata, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Ayo berdiskusi anak-anak, diskusikan sikap kebersamaan yang dilakukan oleh ular dan tikus. Tuliskan hasil diskusi kalian. Ya, contohnya seperti ini ya. Tikus dan ular memutuskan untuk tidak saling bermusuhan. Mereka ingin hidup rukun, mencari makan bersama-sama. Karena rukun itu indah. Nah, kalian boleh menuliskan kalimat yang lain ya, sesuai dengan diskusi kalian bersama teman-teman. Ayo menulis. Nah, sekarang coba kamu tulis nama temanmu yang membacakan dongeng tersebut berdasarkan nomor urut presensi ya. Nah, karena pastinya dalam kelas kalian itu banyak ya temannya, jadi kalian harus melihat nomor presensinya di buku presensi. Nah, misalnya ada yang berperan sebagai pencerita, nomor urutnya atau nomor presensinya nomor 1, 2, 3, dan 4. Yang berperan sebagai ular, misalnya nomor presensinya nomor 12, 13, 14, dan 15. Yang berperan sebagai tikus, nomor presensinya nomor 5, 6, 7, dan 8. Nah, ini sesuaikan anak-anak ya. Sesuaikan dengan nomor presensi teman-teman kalian yang berperan sebagai pencerita, ular, dan tikus. Ini hanya contoh saja. Kamu juga dapat mengelompokkan teman-temanmu berdasarkan siswa yang menggunakan kacamata dan tidak menggunakan kacamata. Ya, di sini dibuat tabelnya ya. Ada nomor, kemudian pengelompokan, kemudian nama siswa. Contohnya, pengelompokan siswa yang memakai kacamata. Nama siswa yang membaca naskah teks sang ular ya. Misalnya contohnya Edo, Noval, Bayu, dan Rafa. Kemudian yang kedua, pengelompokan siswa yang tidak memakai kacamata. Nama siswa yang membaca naskah teks tikus, misalnya Dela, Siti, Anissa, dan Ratu. Nah, ini juga disesuaikan dengan nama-nama teman kalian ya. Kemudian kamu juga dapat mengelompokkan teman-temanmu berdasarkan siswa yang berbeda jenis rambut. Nah, misalnya siswa yang berambut keriting. Nama siswa yang membaca naskah teks sang ular, misalnya Rizky, Ali, Rido, dan Angga. Kemudian siswa yang berambut lurus. Nama siswa yang membaca naskah teks tikus, misalnya namanya Amelia, Gita, Aisyah, dan Desi. Nah, ini juga disesuaikan dengan teman-teman kamu, ya. Nah, kemudian hasil pengelompokan berdasarkan misalnya jenis kelamin ya. Nah, contohnya seperti ini. Siswa laki-laki berperan sebagai ular itu Rizky, Ali, Rido, dan Angga. Siswa perempuan yang berperan sebagai tikus Dela, Siti, Anissa, dan Ratu. Ayo berdiskusi, diskusikan sikapmu terhadap teman yang berambut keriting atau berambut lurus. Tulis hasil diskusi kalian. Nah, di sini kalian boleh menuliskan sikapnya ya. Ya, contohnya seperti ini. Saya bermain bersama mereka berdua. Saya tidak mengejek mereka karena perbedaan tersebut. Saya dapat hidup rukun dan saling menyayangi bersama teman yang berbeda. Nah, ini juga kalian bisa menuliskan dengan kalimat yang lain ya, berdasarkan diskusi dengan teman-teman kalian. Nah, di sini ada kegiatan bersama orang tua.
mengelompokkan anggota keluarga berkacamata dan tidak berkacamata. Nah, silakan kalian lakukan ya. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk kali ini. Terima kasih kalian sudah menonton videonya hingga akhir. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian di dalam belajar. Baiklah, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya.